Misi. Iya, silakan dulu. Sebelumnya selamat siang, Pak. Ya, Bapak namanya siapa? nama saya Teguh. Bapak Teguh. Kalau boleh tahu Bapak datang keluhannya ada apa yang terjadi? Nah, saya pergelangan tangan saya sakit, dok. Pergelangannya. Iya, pergelangan tangan sakit. Kalau boleh tahu keluhan sakitnya itu di sini aja atau di mana, Pak? Di sini di pergelangan tangan. Di pergelangan ini. Iya. Oke. Untuk nyerinya atau sakitnya itu konsepnya seperti apa? Apakah nyeri kayak tusuk-tusuk, nyeri kayak kesemutan, atau nyeri bagaimana, Pak? Nyeri seperti tusuk. Ditusuk-tusuk. Kalau kesemutan ada nggak? Ada kayak rasanya kesetrum kayak Iya, kayak gitu juga. Itu juga kadang juga, tapi biasanya kayak ditusuk-tusuk gitu. Iya. Kalau boleh tahu Bapak sehari-hari kerjaannya ya Pak? Kerjaan saya mengangkat barang di pasar. Angkat barang. Iya. Angkat barang di pasar. Itu Bapak sehari-hari memang angkat barang beban berat gitu ya? Iya, saya sehari-hari mengangkat Jadi barang. kalau boleh tahu Pak usianya berapa? 36 tahun. 36 tahun. Baik Pak. Ini Bapak keluhannya nyeri kayak ditusuk-tusuk, betul Pak? Iya. Nyeri kayak ditusuk-tusuk. Terus kalau saya tahu nyerinya itu biasanya akan berhenti saat gimana? Atau mungkin setiap hari jadi tusuk-tusuk terus, atau pas Bapak itu barang itu aja yang nyerinya? Ya, saat saya mengangkat barang saya sama saat saya menepuk tangan saya. Oh, saya tekuk gini tuh nyerinya makin tambah-tambah gitu. Sakit banget. Ada di ini ya? Kiri. Ya, di kiri. Ya, oke. Coba saya sakit ya? Sakit. Ya, ya. Jadi tes yang pertama saya mohon izin untuk tangannya Pak. Jadi saya mohon izin untuk tes yang pertama kita ada namanya compression test. Nanti kalau misalnya ada sakit di bagian sini nanti Bapak kasih tahu ya, saya izinnya. Apakah ada sakit Pak? Tidak. Sakit di bagian sini Pak. Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi ya Pak. Coba. Oh, sakit. Di bagian mana Pak sakit? Di sini. Selanjutnya kita akan melakukan tes. Selanjutnya itu namanya senior test. Nanti saya tutup bagian sini. Kalau misalnya ada sakit di bagian pergelangan Bapak, nanti Bapak langsung kasih tahu aja ya. Saya izin ya Pak. Di bagian mana? Di bagian sini. Coba ikutin gerakan saya ya. Coba Bapak ini. Ada nyeri nggak? Di bagian sini. Coba ulang. Coba ditanya lagi. Coba. Kerasa nggak bedanya Pak? Sudah. Ini selanjutnya kita langsung ke hasil gimana ya, nanti kita akan langsung menceritakan sekarang. Dan siang ya Pak. Ayo. Gimana nih Pak? Yang merasa sementara saya mendiagnosa Bapak ini ada, kalau di dalam istilah kedokteran kita mengatakan itu sebagai CTS atau carpal tunnel syndrome. Tapi mungkin istilah itu masih belum familiar atau belum Bapak pahami. Kalau misalnya kita kasih tahu CTS itu ibaratnya kayak saraf-saraf di bagian pergelangan tangannya Bapak di sini itu dia terjepit sama tulang-tulang yang ada di tangannya Bapak yang di sini. Ada di sana tuh ada terowongan, di mana terowongan itu ada sarafnya, ibaratnya kayak gini. Tapi karena Bapak sering kerja, bebannya berat, ngangkat ini segala macam tiap hari juga kan Bapak kerjanya di pasar. Itu terowongannya tuh menyempit, akhirnya sarafnya tuh jadi terjepit. Gitu ya, Pak. Jadi untuk diagnosa sementara kita bisa mengatakan Bapak ini CTS. Ya, Bapak yang sindrom atau sarafnya terjepit. Baik Bapak, hasil diagnosa kami tadi menunjukkan bahwa Bapak terkena CTS atau sarafnya Bapak di bagian telapak tangannya atau di beris pergelangan tangan Bapak itu terjepit. Jadi kita harus melakukan beberapa tindakan dari fisioterapi agar
nanti karena kalau lama aktivitas kan nanti bisa putus Pak. Jadi kita di sini sebagai fisioterapi atau tindakan fisioterapi kita perlu melakukan beberapa tindakan, baik itu secara menggunakan alat maupun nanti kita lakukan secara manual dari fisioterapinya. Nah di sini untuk alatnya kami ada bisa menggunakan US, ultrasound ataupun kita bisa menggunakan TENS Pak. Jadi nanti kita lakukan alat-alatnya itu untuk mengurangi nyeri-nyeri yang ada di pergelangan tangan Bapak yang sering Bapak keluhkan, begitu ya Pak. Apakah alatnya sakit Bu dok? Alatnya sakit atau tidak? Oh Bapak enggak, Bapak jadi nanti tuh kita kan ada dua alat tadi yang sudah saya sebutkan, ada US sama TENS. Jadi di US itu untuk prosedurnya nanti kita akan minta Bapak untuk tangannya Bapak lihat saja ini, ya. Nah nanti tuh di sini tuh kita akan taruh ada gel, Pak. Ada gel di sini. Setelah itu nanti di alatnya US itu tuh ada kayak namanya transducer, tapi transducer itu nanti kalau bisa lihat kalau Bapak bisa menyetujui untuk menggunakan alat ini. Tapi sebelumnya saya berikan gambaran dulu untuk transducer itu seperti ini lah, Pak. Seperti ini. Transducer itu bisa seperti ini Pak. Jadi nanti transducer itu kita cuma tinggal-tinggalkan diamkan di sini saja. Nah untuk efek yang Bapak rasakan, Bapak nggak perlu khawatir, efeknya itu cuma kayak relaksasi, cuma kayak misalnya kayak ibaratnya Bapak ditusuk jarum penggol yang kecil itu, rasanya cuma itu. Nanti itu untuk yang Bapak rasakan di permukaan dari tangan Bapak. Tetapi untuk jaringan-jaringan yang di dalam, seperti yang saya katakan untuk sarafnya Bapak yang terjepit itu, bilangnya kalau misalnya ini saraf, kalau saya jepit ini kan sakit Pak. Nah kalau misalnya kita berikan alat ini, alat US ini, dia akan merelaksasi ke dalam saraf-sarafnya Bapak, sehingga nanti saraf-sarafnya Bapak bisa relax. Yang awalnya gini sakit itu dia bisa mereda, dia karena itu kan sakit yang itu yang membuat sakitnya Bapak di sini. Jadi setelah diberikan relaksasi oleh alat ini, nanti insya Allah nanti itunya akan mereda, sakit itu akan mereda Pak. Itu untuk yang US. Jadi Bapak tidak perlu khawatir, sakitnya tuh tidak akan emang sakit, bukan sakit sih, itu tuh relax Pak. Itu tuh paling cuma sakit bentar. Nah selain itu juga mungkin nanti efeknya juga Bapak akan kayak bukan tersengat listrik, itu kayak listrik tapi nggak listrik. Jadi kayak ibaratnya Bapak itu bisa turun tapi nggak sampai stronger gitu banget, cuma ibaratnya itu kayak ditusuk-tusuk gitu aja Pak. Tapi nanti di dalam jaringan Bapak juga akan makin ini, juga akan makin relax. Nah selain itu juga tadi ada TENS ya Bapak, ada TENS. Kita bisa sebelum kita berikan OS, nanti kita juga bisa memberikan namanya TENS. Jadi di TENS ini ada ibaratnya pad, ada pad, nanti padnya kita basahkan, kita taruh di sini. Nah untuk ininya, untuk yang nanti Bapak rasakan itu kalau lebih sama kayak yang OS, cuma nanti di TENS itu kita tidak memberikan gel kalau yang di TENS. Jadi kalau yang di US mungkin nanti Bapak akan merasa cool atau sedikit dingin dikarenakan kita kasih gel dingin. Kalau yang US, kalau yang TENS itu enggak. Tapi kalau untuk rasanya itu sama aja, kurang lebih sama ya Pak. Jadi untuk Bapak juga sama, untuk jaringan Bapak di saraf Bapak agar makin relax biar nyerinya berkurang. Setelah saya jelaskan tadi Pak untuk tata caranya dan nantinya yang kalau Bapak rasakan, kemudian manfaatnya di jaringan Bapak, selanjutnya apakah Bapak bersedia untuk nanti kita lakukan ini tes dan TENS? Saya sih bersedia aja ya Bu Dokter, tapi ini saya takut karena ada tadi Bu Dokter bilang ada listrik gitu. Sebenarnya untuk listrik Pak, setelah saya jelaskan tadi untuk listrik sebenarnya semua alat ya, bahkan alat ini kita harus colokkan ke listrik ya. Jadi di mana alat ini setelah saya katakan tadi, dia itu ada dari gelombang listrik yang diubah menjadi ini
gelombang itu ya udah di gelombang suara, yang lain itu gelombang suara yang udah yang lubang jadi listrik. Jadi nanti listrik tersebut nanti akan masuk jadi merelaksasi di bagian saraf yang tadi. Nah untuk yang gelombang listrik atau listriknya itu yang Bapak takutkan, yang khawatirkan Bapak akan kesetrum itu, sebenarnya kita sudah tahu nih Pak dosis-dosis atau sebesar mana sih yang harus kita berikan ke pasien gitu. Jadi Bapak nggak perlu khawatir, dosis listrik atau listrikan ataupun alat yang bakal kita berikan ini pastinya sudah sesuai dengan keluhan dan sakit yang sudah Bapak alami. Jadi untuk konsekuensi seperti nanti kesetrum dan lain-lain itu bisa kita minimalisir, karena nanti kita akan mulai dari awal, dari yang kecil-kecil dulu, kemudian nanti setelah semakin hari kita akan tingkatkan gitu ya Pak. Jadi Bapak nggak perlu khawatir. Kemudian nanti saat kita melakukan intervensi ke Bapak atau saat kita menerapkan alat-alat ini ke Bapak, nanti kita akan awasi Pak. Nanti akan kita tanyakan Bapak gimana perasaannya, ada rasa kesetrum nggak, ada rasa panas nggak, ada rasa kayak di kesemutan dan lain-lain. Nanti bakal tetap kita tanyakan setiap 5 menit sekali atau setiap 3 menit sekali. Ataupun kita juga bisa kasih tahu Bapak kalau misalnya Bapak nanti ada rasa sakit dan lain-lain saat melakukan penerapan alat tersebut, nanti Bapak bisa langsung kasih tahu ke kita. Nanti kita akan langsung menghentikan alat-alat tersebut Pak. Jadi Bapak tidak perlu khawatir, karena saat melakukan alat tersebut, saat menerapkan alat tersebut ke Bapak, nanti akan kita perhatikan atau akan kita temani atau akan tetap kita awasi. Jadi hal-hal terkait tentang nanti kesetrum maka dan lain-lain itu pasti bisa kita cegah atau bisa kita minimalisir, karena memang akan tetap kita awasi begitu Pak. Jadi ya Pak. Jadi bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia kita lakukan hal ini? Apakah ada cara lain? Cara lain? Maksudnya alat lain Pak? Ya, itu pengobatan yang lain Pak. Sebenarnya untuk pemberian alat dan terapi itu kurang lebih, kalau kita melakukan electrophysical agent atau alat-alat fisioterapi itu kurang lebih yang Bapak rasakan itu pasti ada yang berhubungan dengan listrik, karena emang semua alatnya itu kita colokan dia listrik Pak. Jadi nanti pasti ada konsekuensi itu, tapi tidak perlu dikhawatirkan ya, sudah saya katakan tadi. Nah jika Bapak masih takut, ini artinya Bapak masih takut ya untuk yang tentang listrik gitu. Sebenarnya Pak, kita ada terapi latihan yang tidak perlu menggunakan alat-alat atau electrophysical agent atau tidak perlu berkaitan dengan listrik, yaitu namanya ada alat terapi latihan atau exercise, stretching, standing, dan lain-lain. Tetapi Pak, untuk alat tersebut atau untuk terapi latihan tersebut, jika kita bandingkan dengan penggunaan alat, jauh lebih efektif yang penggunaan alat daripada dengan yang manual-manual Pak. Mengatakan bahwa dengan menggunakan terapi latihan ini itu tidak efektif Pak. Tetapi untuk durasinya, untuk jangka waktu untuk mengurangi rasa nyeri yang ada di pergelangan Bapak itu akan jauh lebih cepat jika kita menggunakan terapi latihan. Tapi kalau misalnya Bapak kalau kita menggunakan yang intens ini atau alat ini dibandingkan dengan terapi latihan. Tapi kalau misalnya Bapak masih takut dan lain-lain, tidak apa-apa. Tapi Bapak harus lebih bersabar, waktunya lebih lama, kemudian nanti juga nyerinya bakal sakit, Bapak kerjanya juga akan jauh lebih menghambat dan lain-lain kan kalau misalnya nyerinya bakal sakit. Jadi kalau saran dari kami, mungkin kedua ini tuh masih bisa dilakukan, tapi akan jauh lebih baik jika yang US atau alat-alat itu tuh kita terapkan terlebih dahulu, karena itu tuh akan merelaksasi jaringannya. Baru setelah itu kita akan melakukan terapi latihan. Biarkan jaringan di dalam Bapak ini tuh relax terlebih dahulu. Nah kalau misalnya relax, baru kita ajarkan biar dia nggak nyeri. Bagaimana Pak? Apakah Bapak masih takut nih? Atau bagaimana? Sudah tidak. Sudah tidak, bagaimana Pak? Sudah tidak takut, saya bersedia. Bersedia untuk kita berikan alat-alat berupa TENS ini. Bapak ini baik. Bapak
sudah bersedia, kamu nanya ini, tapi ibu mahal nggak ya kalau baik, ini bapak bersedia ya, bapak bersedia nanti kita lanjutkan menuju ke ruangan pemberian terapinya ya Pak. Nanti kita Tapi sebelum saya melakukan tindakan tersebut Bu, apakah biayanya mahal atau tidak? untuk biaya Ya. yang ini. Ya, semuanya. Baik, jadi di sini kita jelaskan dulu ya Pak untuk biaya. Mungkin kalau misalnya untuk kita bandingkan dengan terapi latihan sama yang menggunakan alat, memang alat agak sedikit lebih ibaratnya sedikit menguras kantong lah ya Pak, yang penggunaan alat daripada yang hanya dimanual-manualkan saja. Tapi sebenarnya Bapak tidak rugi Pak, karena memang kalau misalnya Bapak menggunakan terapi latihan, waktunya semakin lama. Ibaratnya Bapak bayarnya dikit, tetapi dengan jangka waktu yang banyak, kan artinya sama aja Bapak bayar uang yang banyak. Sedangkan yang terapi latihan, Bapak mungkin bisa cuma 3 kali yang pakai alat, mungkin Bapak bisa pakai alatnya 3 kali saja, bisa mengurangi rasa sakit tersebut, gitu Pak. Jadi kalau kita logikakan sama saja ya Pak. Nah kalau misalnya Bapak nggak mau lagi, kalau misalnya terapi latihan saja, terus Bapak nggak mau segera difikskan, nanti lama-lamaan bisa sampai itu loh Pak, bisa sampai sarafnya putus dan lain-lain, nanti bisa menyebabkan mati rasa, udah nggak bisa dihituin. Nanti kalau udah kayak gitu tuh harus sambungkan, harus operasi lagi Pak. Nanti kalau operasi kan makin mahal lagi Pak. Benar kan ya? Jadi untuk biaya sih mungkin masih standar. Jadi Bapak sedia ini Pak? Baik, Bapak yang sedia ya. Nanti kita lakukan terapinya ya Pak. Nanti diarahkan oleh rekan saya menuju ke ruangan fisioterapinya, ruangan yang ada alatnya. Tapi sebelum itu saya minta Bapak untuk mengisi sedikit form dulu, form persediaan. Jadi di dalam form ini nantinya sini Pak ya. Dalam form ini nanti Bapak coba tulis nama, bukan nanti saya yang tulis Pak, untuk nama nanti Bapak ikutin saja, Bapak tulis saja. Jadi di sini ada pernyataan nih Pak, ada pernyataan apakah Bapak sudah paham tentang prosedurnya, apakah Bapak sudah tahu nanti konsekuensinya gimana, kan sudah saya katakan tadi Pak, nanti bisa saja konsekuensinya tuh Bapak bisa katakan panas banget, kadang juga ada setengah kali seperti itu dan lain-lain. Nah Bapak sudah bersedia ya, tapi Bapak tidak perlu khawatir ya untuk yang sudah saya katakan tadi, walaupun Bapak ada sakit setelah itu nanti diawasi oleh terapinya ya Pak. Jadi di sini Bapak sudah bersedia dan Bapak sudah memahami nanti apa aja yang bakal terjadi. Jadi kalau Bapak sudah bersedia dan sudah memahami penjelasan yang sudah saya katakan tadi, Bapak bisa langsung tanda tangan di bagian sini ya Pak. Bapak bisa bawa di bawah, kemudian tanda tangan di sini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Nanti kita lanjutkan ke itu ya Pak, untuk formnya nanti formnya bisa Bapak bawa, kemudian kita berikan langsung ke menuju ruangan terapinya. Baik Pak, mari Pak. Ibu tadi kan sebelumnya kita sudah menggunakan alat psikologi atau yang alat-alat tadi. Sebelumnya saya tanya dulu, setelah digunakan setelah diberikan alat tadi itu yang Ibu rasakan gimana? Agak mendingan sih Bu, cuma masih ada sakit-sakit di bagian sini. Masih ada, tapi agak mendingan bisa saya perhatikan. Ada masih ada yang sakitnya Nyeri dikit. Ya, karena Ibu masih merasakan adanya sakit sedikit, maka saya menyarankan untuk diberikan manual terapi. Manual terapi itu ada beberapa stretching dan sebagainya. Itu gunanya untuk lebih meluaskan otot-otot yang tadi gitu supaya lebih bergerak. Dan nanti kami akan coba untuk nanti aku nanya. Tadi apa Pak? Ada apa namanya? Manual terapi. Nanti saya mau diapain yang manual terapi?
tangan saya mau diapain? Jadi tangan itu tinggal kayak latihan dan gerakan gitu kayak atas terus untuk strengthen itu kan cuma otot-ototnya. Kayak misalkan saya suruh melawan kanan kayak gitu. Melawan tangan. Nanti digerakin ya. Apa nanti nggak bakalan sakit nih di tangan saya? Justru kalau misalkan gerakin dia, justru kalau misalkan ibunya gerakin, justru kalau misalkan ibu yang gerakin malah lebih sakit dia tangannya karena soalnya kan ibu nggak gerakin. Dia tuh kayak lemah tubuh, jadi malah tangannya gitu. Tuh. Terus nanti kalau misalnya saya nggak mau, saya nggak usah mikir itu saya mau terapi nggak apa-apa kan, nggak bakalan jadi apa-apa. Iya sih Bu, kalau misalkan ibunya nggak mau manual terapi juga nggak apa-apa, tapi saran dari saya sebaiknya dilakukan untuk mempercepat proses penyembuhannya. Mahal nggak sih dulu yang berat ini? Kalau untuk mahal atau enggaknya sih untuk harga lesnya saya nggak tahu ya, tapi yang saya pastikan itu untuk harga manual terapi ini nggak lebih dari alat yang tadi, jadi cuma alat tadi. Jadi kalau gitu Bu, nggak apa-apa, lama nggak sih Bu kalau mau terapinya? Enggak, itu Sekitar 15 menitan, soalnya saya ada waktu. iya, nggak lama, nggak sejam. Udah, saya Jadi ibu setuju ya, di sini saya punya organ di sini bisa diisi. Kan tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya, sudah saya ibu pahami. yang gimana tuh? Yang tadi Bu, yang sudah melakukan manual terapi dan sebagainya. Kalau sudah ibu bisa baca dan persetujuannya. Lalu jika kalau ibu sudah setuju bisa dikenakan nomornya ya Bu. Sini ya Pak? Iya. Oke, selanjutnya kita lakukan aplikasi ya Bu. Bisa Sama. Iya,